Alhamdulillah, kabar bahagia. Tampil memukau di klub hingga di timnas. Dua pemain timnas Indonesia dibidik klub-klub top Eropa. Raksasa Italia dan Inggris pun rela antre. Simak fakta bahagianya. Bikin full senyum. Inilah 3 klub top Eropa yang tertarik datangkan bek timnas Indonesia Mads Hilgers dari FC Twente. Nomor 1 ada Bologna. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Dipastikan langsung oleh PSSI. Kabar bahagia. Begini kabar terbaru soal proses naturalisasi Ula Romeni. Ini baru kabar super top Marco Top. Alhamdulillah, harapan besar fans Garuda kian nyata. Resmi, Jepang resmi bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu. Menyala hoki berkelas. Begini respons berkelas hoki Caraka usai disebut Shin Tae-yong jadi andalan gantikan Rafael Struijk di lini serang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mengejutkan, bikin gempar. Dituntut tak boleh kalah dari timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Publik Vietnam sebut harga diri negaranya bisa tenggelam. Mengejutkan, terlalu optimis. Publik Malaysia tantang timnas Indonesia jumpa di final Piala AFF 2024. Begini sindiran tajam publik tanah air. Inilah 3 negara yang sering kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF. Nomor 1 Thailand. Mengejutkan, kabar buruk. Seketika publik bisa dibikin bete. Inilah 3 bintang timnas Indonesia yang nasibnya terancam di Eropa. Minim menit bermain, karirnya terancam stagnan. Simak 9 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah, kabar bahagia. Tampil memukau di klub hingga di timnas. 2 pemain timnas Indonesia dibidik klub-klub top Eropa. Raksasa Italia dan Inggris pun rela antre. Simak fakta bahagianya. Penampilan para pemain timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat negara-negara lain terkesima. Bahkan klub-klub Eropa dan Jepang terang-terangan menunjukkan minat mereka kepada sejumlah pemain timnas. Kabar terbaru, duet perkasa lini belakang timnas Indonesia kini sedang ramai dikabarkan laris manis dibidik klub abroad dari Eropa dan Jepang, di mana terdapat 1 klub Italia, 2 tim Inggris dan 1 klub Jepang yang menyatakan ketertarikan mereka untuk merekrut penggawa timnas ini. Potensi terrealisasinya transfer 2 pilar lini belakang timnas Indonesia itu terbuka lebar. Menyusul secara karir, keduanya kans mengalami upgrade karir jika hengkang di bursa transfer Januari 2025 mendatang. Berikut sosok 2 pemain yang laris manis dibidik klub luar. Publik pecinta timnas Indonesia dikejutkan dengan kabar mengenai kans abroadnya bek andalan Persija Jakarta, Rizky Ridho. Rizky Ridho dikabarkan masuk ke dalam radar bidikan klub asal Jelik, FC Tokyo. Kabar dibidiknya Rizky Ridho oleh FC Tokyo diungkap oleh akun X Tokyoen, Minggu, 1 Desember 2024. FC Tokyo tertarik kepada bek timnas Indonesia Rizky Ridho, pemain Hannover Seymour dan penyerang milik klub divisi 3 Jerman Energie Cottbus Timmy Thiele. Meski ada niat memperkuat tim Muroya dan Thiele untuk musim depan, namun belum ada rencana pasti untuk Ridho, tulis Tokyoen. Usut punya usut, bukan cuma FC Tokyo semata yang menaruh hati kepada Rizky Ridho. Menurut akun X Tokyoen, FC Tokyo tak sendiri dalam perburuan tanda tangan bek timnas Indonesia itu, di mana masih ada 2 klub asal Inggris yang jatuh hati kepada Rizky Ridho. Kedua klub yang dimaksud diantaranya adalah Leicester City dan Oxford United. Media Indonesia telah melaporkan bahwa Leicester dan Oxford United juga tertarik kepada Ridho. Dan jika ada perang harga transfer, mereka mungkin akan mundur. Lanjut Tokyoen. Bicara peluang, meski kans Rizky Ridho untuk abroad terbuka lebar, namun yang jelas,
Bagi 3 klub peminatnya wajib menggelontorkan uang lebih untuk menebus sisa kontraknya di Persija Jakarta yang masih berlangsung hingga 30 Juni 2026 nanti. Untuk market value terkini Rizky Ridho ditaksir mencapai angka 7,39 miliar rupiah per 15 Juli 2024. Nama Jai Idzes kini dikaitkan dengan raksasa Serie A, Juventus. Kabar masuknya Jai Idzes ke dalam list bidikan Juventus dibocorkan oleh media kenamaan asal Italia, Tuttosport. Bahkan disebutkan, Juventus sudah mengirimkan tim scout talentnya untuk memantau permainan Jai Idzes di laga Venezia kontra Lecce. Selain mengintai pos lini belakang yang disinyalir mengarah kepada Jai Idzes, Juventus juga dikabarkan memantau perkembangan performa dari sayap milik Lecce asal Denmark, Patrick Dorgu. Tuttosport menyampaikan kabar heboh bahwa pemandu bakat Juventus ada di Venesia pada hari Senin untuk menyaksikan pertandingan antara Venezia dan Lecce untuk memantau sang pemain sayap giallorossi, Patrick Dorgu. Tentu saja, gol kemenangan pemain Denmark telah membangkitkan ketertarikan lebih lanjut Cristiano, Giuntoli dan Bianconeri yang berada dalam kondisi darurat untuk mencari amunisi baru di lini pertahanan. Khususnya di sayap, pemain giallorossi nomor 13 adalah nama yang menggoda. Demikian ulasan dari Planet Lecce pada Rabu, 27 November 2024. Tak cuma Juventus, beberapa media Italia lainnya juga turut membongkar klub-klub besar yang tengah memantau Jai Idzes. Satu di antaranya yang membongkarkan transfer Jai Idzes ialah media Italia Toroid, di mana sudah ada 2 klub yang santer bakal masuk ke dalam perebutan Jai Idzes. Kedua klub yang bidik tokoh penting timnas Indonesia itu diantaranya adalah Torino dan Fiorentina. Bukan hanya Tanner Tesman, Torino juga mengincar Jai Idzes untuk posisi bertahan. Kekuatan fisik pemain berkaki kanan itu juga jadi ciri utamanya. Tingginya 1,90 m dan memiliki kebiasaan mencetak gol, tulis Toroid. Kemudian media Firenze Fiorentina juga pernah mengungkap ketertarikan Fiorentina terhadap Jai Idzes. Fiorentina menyukai gaya bermain bek Jai Idzes, ungkapnya. Selain itu, pada April 2024 lalu, Jai Idzes juga sempat dirumorkan masuk dalam radar klub Inter Milan. Jai Idzes juga mengakui bahwa Inter Milan memang tertarik untuk mendatangkannya pada musim 2024-2025. Bikin full senyum. Inilah 3 klub top Eropa yang tertarik datangkan bek timnas Indonesia Mads Hilgers dari FC Twente. Nomor 1 ada Bologna. Ada 3 klub top Eropa yang tertarik beli bek timnas Indonesia Mads Hilgers pada bursa transfer mendatang. Menariknya, salah satu klub yang mengincar pemain FC Twente itu datang dari Liga Italia, yakni Bologna. Sejauh ini, Mads Hilgers masih menjadi bek andalan FC Twente, baik itu di Liga Belanda maupun Liga Eropa 2024 hingga 2025. Bek berusia 23 tahun itu pun masih memiliki kontrak hingga 2026 bersama tim berjuluk The Tuckers tersebut. Meski masih memiliki kontrak yang panjang, nyatanya isu kepergian Mads Hilgers begitu kencang. Sebab ada sejumlah klub top Eropa yang tertarik kepadanya. Lantas dari mana saja klub tersebut? Sang pemuncak klasemen Liga Belanda 2024 hingga 2025, PSV Eindhoven dikabarkan tertarik memboyong Mads Hilgers dari FC Twente. Dalam laporan media asal Belanda, Voetbal Primeur, pihak PSV masih penasaran dengan Mads Hilgers. Masalahnya sejak musim panas 2024 lalu, PSV sudah mengincar Mads Hilgers tapi gagal direkrut. Karena itu, PSV pun akan mencoba mendekati Mads Hilgers dan FC Twente lagi di jendela transfer mendatang. Liga Spanyol juga ada yang meminati Mads Hilgers. Klub yang dimaksud adalah Sevilla. Sevilla saat ini kesulitan bersaing di papan atas Liga Spanyol 2024 hingga 2025. Mereka pun terdampar di peringkat 11 dengan 19 poin. Sevilla pun sudah kebobolan 19 kali dan baru mencetak 14 gol, membuat mereka memiliki selisih gol 5. Tentu Sevilla membutuhkan bek tambahan demi bisa memperkuat lini pertahanan. Maka dari itu Mads Hilgers menjadi sasaran utama di bursa transfer selanjutnya. Bologna tertarik membawa Mads Hilgers ke Liga Italia. Tentunya jika itu terjadi jelas akan menjadi perjalanan karir yang menarik
untuk bek timnas Indonesia tersebut. Pasalnya Maes Hilgers akan mendapatkan pelajaran bertahan dari sepak bola Italia. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Dipastikan langsung oleh PSSI. Kabar bahagia. Begini kabar terbaru soal proses naturalisasi Ula Romeni. Ula Romeni akan menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ula sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Shin Tae-yong biasa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Struijk sendiri merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ula akan segera dipersiapkan menjadi bagian timnas Indonesia. Ula sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji kepada media. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ula diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya, saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sedang proses naturalisasinya. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, diharapkan nanti pas bulan Maret. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas. Lanjutnya, Sumarji melanjutkan, saat ini Exco PSSI Arya Sinulinga yang sedang mengurus terkait berkas Ula. Dia juga masih menunggu perkembangan terbaru dan berharap sang pemain bisa hadir sesuai dengan jadwal. Kembali lagi kita akan ikuti perkembangan Ula. Saya kira teman-teman media nanti bisa mengikuti lewat Pak Arya ya. Lewat Pak Arya sejauh mana perkembangan kaitannya dengan Ula ini, tutupnya. Ini baru kabar super top Marco Top. Alhamdulillah, harapan besar fans Garuda kian nyata. Resmi, Jepang resmi bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu. Timnas Jepang bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memasang target Timnas Indonesia finish keempat di klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi itu diprediksi bisa digapai Timnas Indonesia jika mengemas 6 angka tambahan dari 4 laga sisa. 6 angka itu bisa digapai Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain 25 Maret 2025 dan Cina 5 Juni 2025. Namun, bagaimana jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup? Selain menang atas Cina dan Bahrain, Timnas Indonesia wajib mencuri angka saat tandang ke markas Australia 20 Maret 2025 dan Jepang 10 Juni 2025. Selain wajib meraih 8 angka tambahan di 4 laga sisa, Timnas Indonesia wajib berharap Jepang menyapu bersih seluruh laga sisa dengan kemenangan, kecuali melawan Timnas Indonesia. Diharapkan, Jepang menang saat menjamu Bahrain 20 Maret 2025, Arab Saudi 25 Maret 2025, dan tandang ke Australia 5 Juni 2025. Andai kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika lolos Piala Dunia 2026,
Timnas Indonesia sesuai prediksi yang dilancarkan pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Setelah Jepang menang 4-0 atas Timnas Indonesia di matchday kelima Grup C pada Jumat, 15 November 2024, Moriyasu mengatakan skuad Garuda layak lolos Piala Dunia 2026. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hajime Moriyasu saat konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia versus Jepang. Sekarang harapannya Timnas Indonesia fokus di 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pantang terpeleset demi mencetak sejarah, yakni lolos Piala Dunia 2026. Menyala hoki berkelas. Begini respons berkelas Hoki Caraka usai disebut Shin Tae-yong jadi andalan gantikan Rafael Struijk di lini serang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hoki Caraka memberikan komentar setelah dirinya disebut pelatih Shin Tae-yong sebagai sosok ideal untuk menggantikan peran Rafael Struijk di lini serang Timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2024. Tak ingin sesumbar, striker PSS Sleman itu memberikan isyarat untuk membuktikannya di lapangan. Kita lihat saja, kata Hoki Caraka soal perannya gantikan Rafael Struijk di lini serang Timnas Indonesia. Kendati demikian, Hoki juga meminta para supporter Timnas Indonesia untuk tidak menaruh ekspektasi tinggi terhadap dirinya. Bagaimanapun, kata Hoki, sepak bola adalah permainan tim dan tidak bisa mengandalkan satu pemain saja. Mungkin menurut saya jangan terlalu ekspektasi yang tinggi karena sepak bola itu bermain 11 lawan 11 ya. Ujar Hoki lagi. Kita pakai kerja sama tim. Jadi itu tergantung tim kita gimana. Ungkapnya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong menghadapi kendala dalam masa persiapan Timnas Indonesia jelang bertarung di Piala AFF 2024 pada 8 Desember mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak bisa mengumpulkan semua pemain abroad pilihannya untuk bergabung dengan pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Dua nama yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner kemungkinan kecil untuk bergabung ke Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024 ini. Sementara Rafael Struijk yang bermain untuk klub Australia Brisbane Roar baru akan bergabung ketika Timnas Indonesia bisa menembus pertandingan semifinal dan final. Oleh karena itu, Timnas Indonesia akan berjuang di grup B Piala AFF 2024 tanpa kehadiran sosok Rafael Struijk. Meski demikian, Shin Tae-yong tidak terlalu khawatir karena timnya masih memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan di lini depan. Striker PSS Sleman, Hoki Caraka pun menjadi jawaban bagi Shin Tae-yong untuk lini serang skuad Garuda. Penggantinya ada, Hoki. Jadi tidak masalah, ujar Shin Tae-yong di sela-sela TC Timnas Indonesia di Bali, Jumat, 29 November 2024. Mengejutkan, bikin gempar, dituntut tak boleh kalah dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Publik Vietnam sebut harga diri negaranya bisa tenggelam. Harga diri sepak bola Vietnam bisa tenggelam jika kembali menelan kekalahan dari Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Keputusan PSSI dan Shin Tae-yong menurunkan skuad Timnas U22 ke ASEAN Cup 2024 benar-benar membuat Vietnam tersengat. Hal itu seperti pisau bermata dua bagi Vietnam, karena selain dinilai menguntungkan juga menempatkan mereka dalam risiko besar. Keuntungan yang didapat dengan Indonesia menurunkan Timnas U22 adalah potensi meraih kemenangan yang cukup besar untuk Vietnam. Sementara itu, risiko besar yang harus dihadapi adalah hasil buruk yang bisa membuat harga diri sepak bola Vietnam tenggelam. Sepak bola Vietnam memang sedang terpuruk, khususnya di tahun 2024 usai menelan 3 kekalahan beruntun dari Indonesia. Karena itu kesempatan berjumpa di fase grup ASEAN Cup 2024 atau dulu bernama Piala AFF ini ingin dimanfaatkan sebagai ajang balas dendam. Vietnam ditempatkan satu grup bersama Timnas Indonesia, tepatnya di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Laos, Filipina, dan Myanmar. Pertemuan kedua tim pun baru akan terjadi pada 15 Desember mendatang dengan Vietnam sebagai tuan rumah di pertandingan ini. Di Piala AFF 2024 kali ini, isu kuncinya adalah Indonesia hanya menggunakan skuad yang sebagian besar berbasis Timnas U22, tulis Soha VN. Itu merupakan keuntungan bagi pelatih Kim Sang SIK dan timnya untuk bisa meraih kemenangan,
sehingga melaju jauh di turnamen. Sekaligus setengah balas dendam atas kekalahan di ketiga pertandingan terakhir. Namun, keuntungan tersebut juga memiliki risiko yang sangat besar jika kita secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang buruk. Kalah dari timnas Indonesia yang beranggotakan pemain naturalisasi keturunan memang bisa dimaklumi. Tapi bagaimana menjelaskan kekalahan dari tim U22 mereka? Imbuh mereka. Karena itu, publik negeri Naga Biru menuntut timnas Vietnam tidak boleh kalah dari timnas Indonesia di turnamen ini. Kekalahan itu bisa menenggelamkan harga diri sepak bola mereka dan bisa menjadi mimpi buruk yang selalu membayangi Vietnam. Di tangan Kim Sang SIK, Vietnam diharapkan dapat meraih kemenangan atas timnas Indonesia yang berisi pemain mudanya. Hal itu bisa menenggelamkan harga diri sepak bola Vietnam dan bisa membayangi timnas kita jika nanti bertemu kembali dengan Indonesia, tulis Soha VN lagi. Seperti dulu kala timnas Vietnam dihantui image di hadapan rivalnya Thailand, yang sampai saat ini belum sepenuhnya lepas. Dengan akibat yang tidak bisa diprediksi seperti itu, tentu saja misi timnas Vietnam tidak dibolehkan kalah dari timnas Indonesia, imbuh mereka. Menarik dinantikan pertandingan Vietnam melawan Indonesia nanti. Adakah kejutan yang akan terjadi? Kita nantikan. Mengejutkan, terlalu optimis. Publik Malaysia tantang timnas Indonesia jumpa di final Piala AFF 2024. Begini sindiran tajam publik tanah air. Masyarakat Malaysia menantang timnas Indonesia untuk bertemu di final Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan salah satu akun Instagram sepak bola Malaysia di kolom komentar pada unggahan foto pelatih Shin Tae-yong. Akun tersebut dengan lantang menantang timnas Indonesia untuk bertemu di partai final. Ayo jumpa di final, tulis akun Palatao_bola. Komentar akun sepak bola Malaysia ini pun ramai mendapat tanggapan dari netizen Indonesia. Banyak yang memberikan sindiran tajam atas tantangan akun tersebut di kolom komentar. Emang lu sampai final? Final MAH sama Thailand. Sindir Rizkia, timnas kuning, Malaysia, kalah semua di kejuaraan apapun. Kata Fajar MFK 02. Waktim pelengkap grup. Lawan dulu aja Kamboja. Tulis Surojoyo 301. Skuad Garuda menempati grup B sementara Harimau Malaya ada di grup A. Dengan demikian, kemungkinan kedua tim saling berhadapan adalah di babak semifinal atau final. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos. Skuad Garuda bakal didominasi oleh para pemain muda pada turnamen kali ini. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Myanmar pada laga pembuka yang berlangsung 9 Desember 2024 nanti. Berikutnya, Timnas Indonesia akan berturut-turut menghadapi Laos, 12 Desember, Vietnam, 15 Desember, dan Filipina, 21 Desember. Inilah 3 negara yang sering kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF. Nomor 1 Thailand. Ada 3 negara yang sering mengalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Tentunya pasukan Shin Tae-yong perlu mewaspadai ketiga tim ini jika ingin menjuarai turnamen yang digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 tersebut. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tak pernah absen mengikuti Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup yang dimulai sejak 1996. Hanya saja, dari total 14 penampilan itu, Garuda tak pernah berhasil menjuarai turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Setidaknya ada 3 tim yang kerap menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia untuk juara di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Sebab ketiga tim yang akan dibahas beberapa kali mengalahkan Timnas Indonesia di final. Lantas negara mana saja? Malaysia kerap menjadi batu sandungan Timnas Indonesia ketika tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Seperti pada edisi pertamanya di 1996 yang berlangsung di Singapura, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Malaysia di babak semifinal. Lalu yang paling tragis jelas Piala AFF 2010. Kala itu, Garuda kalah agregat 2-4 dari Malaysia di final. Timnas Indonesia sejatinya unggul dalam head-to-head atas Singapura. Dari total 59 pertemuan yang telah terjadi di berbagai kompetisi,
Timnas Indonesia menang 30 pertandingan, imbang 10 kali, dan menelan kekalahan di 19 pertemuan. Menariknya, ketika berbicara di Piala AFF, Singapura tiba-tiba bisa menjadi tim yang menyulitkan untuk Garuda. Seperti pada Piala AFF 1998, Singapura mengalahkan Timnas Indonesia di semifinal. Paling menyakitkan tentu kekalahan di final Piala AFF 2004. Kala itu Timnas Indonesia kalah agregat 2-5 dari Singapura. Thailand adalah tim tersukses di Piala AFF dengan 7 gelar. Yang bikin sakit, 4 gelar tersebut dimenangkan Thailand usai menang atas Timnas Indonesia di final. Jelas yang paling membekas di hati fans Garuda adalah kekalahan di final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2020. Kala itu, Timnas Indonesia yang baru dilatih Shin Tae-yong kalah agregat 2-6 dari Thailand. Mengejutkan, kabar buruk, seketika publik bisa dibikin bete. Inilah 3 bintang Timnas Indonesia yang nasibnya terancam di Eropa. Minim menit bermain, karirnya terancam stagnan. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia menghadapi ancaman besar di Eropa karena tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain bersama klubnya. Mereka berpeluang untuk mencari pelabuhan baru pada bursa transfer yang akan datang. Nasib yang dialami para pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini memang cukup kontras dengan kiprah mereka di level klub. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, beberapa pemain ini sukses mendapatkan tempat dan kepercayaan. Namun, ketika kembali pulang memperkuat klubnya masing-masing, para pemain justru tersingkir dari persaingan. Tak seperti ketika memperkuat tim nasional, mereka justru tidak mendapatkan menit bermain yang memadai. Oleh karena itu, bursa transfer paruh musim yang bakal dibuka dalam waktu dekat menjadi momentum penting bagi para pemain ini untuk mempertimbangkan nasibnya. Berikut gol terakhir menyajikan ulasannya. Nathan Choeaon menjadi salah satu pemain naturalisasi yang memperoleh tempat penting di Timnas Indonesia. Dia merupakan sosok pemain yang disukai Shin Tae-yong karena bisa bermain di sejumlah posisi yang berbeda. Sayangnya, situasi itu tak berlaku saat dia memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City. Sepanjang musim ini, pemain berusia 22 tahun itu hanya dapat 3 kali kesempatan bermain dengan durasi 127 menit. Dengan terbatasnya kesempatan bermain pada musim keduanya bersama Swansea, Nathan memang lebih baik mencari peruntungan bersama klub baru. Sebab, dia selama ini hanya jadi penghangat bangku cadangan. Seperti Nathan, nasib yang tak jauh berbeda dialami Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U21. Bek berusia 21 tahun ini menghadapi kesulitan untuk bisa memperoleh kepercayaan bermain dari pelatihnya. Sejak kembali dari masa pinjaman dari klub Liga Jepang, Cerezo Osaka, Justin Hubner tak kunjung bisa bermain secara reguler. Pada musim 2024-2025, misalnya, dia hanya 1 kali diturunkan dengan durasi selama 45 menit. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan kiprahnya bersama Timnas Indonesia yang sangat dipercaya Shin Tae-yong. Oleh sebab itu, bursa transfer paruh musim ini jadi momen penting bagi Justin untuk mencari pelabuhan baru. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya yang mengalami hambatan untuk mengukir menit bermain ialah Eliano Reijnders. Meskipun sempat jadi pilihan utama pada awal musim ini, kans pemain berusia 24 tahun itu perlahan menipis. Belakangan ini, Eliano hanya bisa duduk manis di bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan. Memang, dia bisa mengukir penampilan yang lebih banyak dari 2 nama sebelumnya dengan catatan 8 laga selama 331 menit. Namun, jumlah ini masih terhitung minim jika melihat nasibnya yang tak menjadi pilihan utama. Eliano tampaknya juga harus menimbang-nimbang kesempatan untuk memperoleh menit yang reguler bersama klub baru pada bursa transfer terdekat.